Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad Fahrizi, NPM 2110010413 dari kelas 1C reguler pagi Banjarmasin, program studi Teknik Informatika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai komponen-komponen yang ada pada motherboard. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit berupa PCB yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat yang biasa disebut MOBO. Fungsi dari motherboard adalah untuk menghubungkan seluruh komponen-komponen yang ada pada komputer. Ini ada contoh gambar motherboard. Selanjutnya kita akan bahas mengenai prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Secara rinci, pengertian prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis prosesor. Yang pertama ada Intel Pentium. Prosesor Intel Pentium yang rilis pada tahun 1993 merupakan generasi pertama yang menggunakan CPU 32 bit dengan kecepatan frekuensi 66 MHz. Jenis prosesor ini juga menjadi awal mula perkembangan komputer generasi kelima. Prosesor ini memiliki pin yang berjumlah 273 pin dan terbuat dari keramik PGA. Prosesor ini juga hemat daya karena hanya membutuhkan 3,3 volt. Selanjutnya ada Intel Pentium Pro. Tahun 1995 merupakan era di mana kebutuhan dan kemampuan komputasi tingkat tinggi sudah mulai berkembang. Oleh karena itu, Intel mengeluarkan Intel Pentium Pro untuk dapat menggunakannya pada aplikasi server dan workstation. Dengan menggunakan prosesor ini, maka dapat memproses data secara cepat karena mengandalkan 5,5 juta transistor yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya ada Intel Pentium 2. Jenis prosesor Intel Pentium 2 merupakan prosesor yang bekerja dengan CPU 32 bit dan jumlah pin sebanyak 386. Prosesor ini merupakan jenis prosesor generasi ke-6 yang menggunakan arsitektur CPU x 86. Intel merancang prosesor ini agar dapat menggunakannya pada PC yang memungkinkan mengolah video, audio, dan grafis secara efisien. Selain itu, prosesor ini juga sudah dapat mengolah data serta menggunakan data berbasis internet dengan lebih baik. Selanjutnya ada Intel Celeron. Intel Celeron yang pertama kali rilis pada tahun 1998 merupakan hasil pengembangan dari Intel Pentium 2. Jenis prosesor ini mempunyai pin yang berjumlah 386 sehingga dapat bekerja lebih efisien. Selanjutnya ada Intel Pentium 3. Prosesor Intel Pentium 3 yang rilis pada tahun 1999 ini memiliki kemampuan proses pengolahan citra tingkat tinggi, pengolahan gambar 3D, audio streaming, aplikasi berbasis video, dan pengenalan suara. Jenis prosesor ini mempunyai 70 perintah SIMD yang dapat mempercepat pengolahan informasi dari bus system ke prosesor. Dengan demikian, bisa mendongkrak performa prosesor ini secara signifikan. Selanjutnya ada Intel Pentium 4. Jenis prosesor ini pertama kali rilis pada tahun 2000 dan memiliki kecepatan 1,5 GHz. Seiring dengan pengembangan teknologi yang terus meningkat, maka varian baru Intel Pentium 4 bisa memiliki kecepatan hingga 3,06 GHz. Selanjutnya ada Intel Xeon. Intel Xeon merupakan jenis prosesor yang dimana Intel merancangnya khusus untuk penggunaan pada server. Hal ini karena prosesor yang rilis pada tahun 2001 ini dapat melakukan komputasi dengan performa yang tinggi. Prosesor jenis ini menggunakan soket micro PGA yang memiliki pin berjumlah 603 pin. Selanjutnya ada Intel Pentium M.
Perusahaan Intel mendesain seri Intel Pentium M agar dapat menggunakannya secara efisien pada komputer portable atau tablet PC. Intel Pentium M pertama kali rilis pada tahun 2003, yang juga sering terkenal dengan sebutan Intel Centrino. Selanjutnya, Intel Core Solo dan Duo. Intel Core Solo merupakan jenis prosesor yang mengacu pada prosesor Intel Pentium M, sehingga semua fiturnya sama dengan fitur pada Intel Pentium M atau Intel Centrino. Sementara, Intel Core Duo merupakan salah satu generasi dari Intel Pentium M, yang menjadi bagian dari keluarga prosesor dual-core mobile processor. Selanjutnya, Intel Core 2. Jenis prosesor ini merupakan sebuah mikroprosesor yang rilis oleh Intel Corporation pada tahun 2006. Pada saat awal pengembangan, Intel Core 2 memiliki nama kode, Conroe, dan Allendale. Jenis prosesor ini juga menjadi prosesor pertama yang memiliki kemampuan proses data hingga 64 bit. Selanjutnya ada Intel Atom. Intel Atom merupakan jenis prosesor yang rilis dengan menggunakan CPU 32 bit dan 64 bit. Jenis prosesor ini memiliki pin yang berjumlah 437. Pada umumnya, jenis prosesor ini sering terpasang pada produk netbook atau smartphone. Selanjutnya ada Intel Core i7. Jenis prosesor Intel Core i7 merupakan prosesor yang menggunakan chipset MCH yang sudah terpasang pada prosesornya. Prosesor ini adalah rancangan untuk memenuhi kebutuhan komputerisasi yang sangat tinggi atau pada pasar high-end. Selanjutnya ada Intel Core i5. Jenis prosesor ini juga menggunakan CPU 32 bit dan 64 bit, tergantung pada varian yang Anda beli. Kelebihan dari prosesor Intel Core i5 adalah adanya fungsi NOR bridge yang tertanam pada inti prosesor. Jenis prosesor ini sudah berada dalam kelas menengah dari varian Intel Core jika meninjau dari segi kinerjanya. Selanjutnya ada Intel Core i3. Jenis prosesor ini rilis untuk melengkapi varian prosesor Intel Core. Prosesor Intel Core i3 memiliki kecepatan proses yang lebih kecil jika membandingkan seri ini dengan prosesor sebelumnya, yaitu Core i7 dan Core i5. Hal ini karena prosesor tersebut memang untuk digunakan pada tingkat dasar atau menengah. Selanjutnya ada Intel Core i9. Intel Core i9 merupakan jenis prosesor baru yang memiliki kemampuan jauh di atas Intel Core i7. Prosesor ini mendapat peningkatan yang sangat pesat mulai dari jumlah inti dan transistor. Tidak heran jika prosesor ini menjadi prosesor Intel dengan kinerja terbaik yang ada saat ini. Selanjutnya kita akan bahas materi mengenai power supply. Power supply atau dalam bahasa Indonesia satu daya adalah perangkat yang menyediakan dan mengalirkan energi listrik untuk perangkat-perangkat lainnya dengan arus DC atau searah. Selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis power supply. Power supply AT. Power supply pertama adalah jenis AT. AT sendiri merupakan singkatan dari Advanced Technology. Power supply ini ditujukan untuk penggunaan motherboard jenis AT. Motherboard jenis AT ini adalah jenis motherboard lama yang digunakan untuk prosesor seperti Pentium 3 atau Pentium 4. Berikut ciri-ciri power supply AT. Yang pertama, kabel daya listrik pada power supply jenis ini menggunakan konektor 12 pin. Yang kedua, power supply AT memiliki tombol off tidak otomatis sehingga ketika penggunaannya sudah melakukan shutdown, pengguna harus mematikan komputer dengan menggunakan tombol power setelah muncul tulisan "It's now safe to turn off your computer". Biasanya hal ini dapat kamu temukan ketika kamu menggunakan komputer Pentium 3 ke bawah. Selanjutnya yang ketiga, power supply AT umumnya daya listriknya cukup rendah, yakni kurang dari 250 watt hingga 250 watt. Selanjutnya ada power supply ATX. Power supply ATX atau Advanced Technology Extended merupakan power supply yang paling banyak digunakan saat ini.
Power supply ATX merupakan pengembangan dari jenis AT. Berikut ciri-ciri power supply ATX. Yang pertama, berbeda dengan power supply AT, power supply jenis ini sudah memiliki sistem off otomatis. Dan untuk mematikan komputer kamu hanya butuh pilih shutdown pada start menu. Yang kedua, dibandingkan dengan seri AT, power supply ATX memiliki daya listrik yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, power supply ini menggunakan konektor 20 pin untuk pembangkit daya. Selanjutnya yang terakhir yaitu power supply BTX. Berikut ciri-ciri power supply BTX. Yang pertama, power supply jenis ini memiliki dua macam kabel, yakni kabel power dengan 24 pin yang mengarah ke motherboard dan kabel SATA yang memiliki 15 pin. Yang kedua, daya listriknya sangat besar. Yang ketiga, efisiensi dayanya relatif lebih baik dibandingkan dengan jenis power supply lainnya. Yang keempat, sama seperti power supply ATX, ketika melakukan shutdown, komputer akan mati secara otomatis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory atau tempat penyimpanan memori sementara yang akan langsung diproses oleh CPU. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis RAM DDR. Yang pertama ada RAM DDR1. RAM DDR1 memiliki kecepatan transfer data antara 200 MB transfer per sekon sampai 400 MT per sekon dan memiliki kecepatan bus clock berkisar antara 100 MHz sampai 200 MHz. Saat itu konsumsi daya DDR1 cukup lumayan, sekitar 2,5 volt. Lebar bandwidth yang dimiliki DDR1 sebesar 1,6 Gbps pada saat itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu RAM DDR2. Kecepatan transfer RAM DDR2 berkisar antara 400 sampai 1066 MT per second dan clock speed di rentang 200 sampai 533 MHz. Pada generasi DDR2, ukuran tiap keping RAM sudah berkapasitas 1 GB sampai 2 GB. Konsumsi daya relatif lebih kecil, hanya 1,8 volt saja. Kemudian yang ketiga yaitu RAM DDR3. Ukuran per keping DDR generasi ketiga sudah mencapai 8 GB pada tiap kepingnya. Kecepatan transfer rate-nya sudah cukup tinggi, antara 800 sampai 2133 MT per second, dan clock speed-nya mencapai 400 sampai 1066 MHz. Kecepatan clock dan transfer rate pada generasi ketiga jauh lebih baik daripada generasi kedua. Perbandingannya bisa mencapai 10 kali dari proses generasi kedua. Prosesor yang banyak menggunakan RAM DDR3 mulai pada seri Core i dan sekelasnya. Konsumsi daya hanya membutuhkan 1,5 volt saja. Selain itu, terdapat seri baru pada DDR3 yaitu DDR3L yang membutuhkan daya voltase lebih rendah, hanya 1,3 volt, khusus untuk laptop-laptop yang tipis agar tidak mudah panas. Selanjutnya yang keempat yaitu RAM DDR4. DDR4 sudah mendukung kecepatan transfer rate antara 2133 sampai 4266 MT per second dan clock speed 1066 sampai 2133 MHz. RAM DDR4 juga banyak dikenal user sebagai DDR4 SDRAM yang memiliki memori clock serta memori bus tingkat tinggi, tapi dengan konsumsi daya rendah, hanya 1,05 volt saja. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen-komponen yang ada pada motherboard. Yang pertama yaitu slot prosesor. Slot prosesor adalah tempat peletakan prosesor pada motherboard. Dudukan ini berbentuk segi 4 dengan lubang-lubang kecil tempat tertancapnya kaki-kaki atau pin-pin prosesor yang tersusun membentuk matriks 2 dimensi yang berfungsi untuk meletakkan prosesor ke motherboard. Selanjutnya, konektor power pada motherboard. Konektor power pada motherboard adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar motherboard menerima daya dari power supply. Selanjutnya ada North Bridge. North Bridge adalah komponen yang menghubungkan prosesor ke sistem memori dan grafik controller melalui bus berkecepatan tinggi dan ke South Bridge.
Fungsi dari node bridge sendiri yaitu menjembatani arus data di sekitar main memori, prosesor, front-set bus, dan AGP bus. Juga mengatur kerja power management. Selanjutnya slot memori RAM. Slot memori RAM berfungsi untuk memasang memori card yaitu RAM. Memori atau RAM ada beberapa jenis seperti SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Selanjutnya yaitu port SATA. SATA singkatan dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Selanjutnya ada slot PCIe. PCI Express adalah slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Banyak motherboard mengadopsi PCI Express karena PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3D. Selanjutnya ada Short Bridge. Short Bridge adalah chip dalam arsitektur chipset logika inti pada bagian utara motherboard PC. Fungsi dari Short Bridge adalah mengatur kerja perangkat semacam IDE controller, PCI bus, ROM BIOS, keyboard, dan mouse, USB, Ethernet LAN, modem, dan fungsi I/O lainnya. Kemudian lampu LED pada motherboard. Power LED adalah lampu menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder atau pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Selanjutnya ada port PS2. Port PS2 adalah konektor mini DIN 6 pin yang menghubungkan mouse ke komputer. Selanjutnya ada port paralel. Fungsi dari port paralel adalah menyambungkan komputer dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Selanjutnya port serial. Port serial adalah port asinkron yang ada pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat serial ke komputer dan mampu mengirimkan sedikit demi sedikit. Selanjutnya ada port VGA. Port VGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Selanjutnya port DVI. Port DVI adalah interface video display yang dikembangkan oleh Digital Display Working Group. Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar seperti monitor komputer. Selanjutnya ada port HDMI. Port HDMI adalah interface yang berfungsi untuk menghubungkan display ke komputer seperti monitor, TV, proyektor, dan lain-lain. Selanjutnya ada port USB. Port USB berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, flash disk, printer, dan perangkat lainnya. Selanjutnya ada baterai CMOS, sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Selanjutnya ada port RJ45, berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan internet pada komputer. Selanjutnya ada port audio. Port audio ada 3. Yang pertama port line inject yang berwarna biru untuk menghubungkan sumber dari audio. Selanjutnya ada port line outject yang berwarna hijau untuk menghubungkan ke headphone atau headset. Selanjutnya ada port mikrofon atau warna pink untuk menghubungkan mikrofon pada komputer. Selanjutnya pin CPU fan. Pin CPU fan berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Selanjutnya pin front panel. Pin front panel berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Sekian materi dari saya mengenai komponen-komponen yang ada pada motherboard. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.